Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adrian Nurmawan dari kelompok 4101 dengan NIM A11 2020 12417. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari soal UAS yang diberikan oleh Bu Nurul Anissa. Pertama kita buka open folder. Di sini saya menamainya dengan UAS 2, select folder. Di sini saya sudah membuat beberapa codingan HTML. Yang pertama saya buat yaitu yang utama. Di sini saya juga sudah membuat style CSS untuk halaman pertama. Saya masukkan di bagian head. Saya di sini pakai CSS eksternal ya, sesuai dengan peraturan yang udah disepakati. Pertama, pada bagian body saya buat div class top bar, lalu ada container, lalu ada hero, dan di dalam hero ada header. Nah, di dalam kelas header ini saya buat list di sini untuk menampilkan halaman-halaman berikutnya. Kenapa yang ini saya beri tanda pagar? Karena kalau diklik mengarah ke halaman ini sendiri. Lalu di bawahnya ada halaman about. Di sini saya juga udah mengodingkan halaman HTML yang about. Lalu produk. Dan yang terakhir yaitu buku tamu. Buku tamu di sini saya buat format PHP karena nanti akan saya codingkan PHP di dalamnya. Lalu di dalam div class saya beri nama content CF. Di dalamnya saya buat sebentar, maaf, di bagian halaman utama dulu. Di dalam div class main saya beri deskripsi tentang halaman utama saya. Di sini saya juga memberikan alamat yang saya arahkan ke link Google Maps. Ya, lanjut ke halaman kedua yaitu yang about. Sama seperti halaman utama. Bedanya di sini yang tadi kan yang tanda pagar kan mengarah ke home, berarti halaman ini yaitu halaman home. Yang ini ke yang about, berarti di sini, maaf, ini saya beri, saya beri tanda pagar. Lalu lanjut ke halaman produk. Nah, yang membedakan halaman produk dengan halaman sebelumnya, di halaman produk saya beri 5 produk contoh dari web saya. Nah, di dalamnya saya buat halaman tambahan di sini. Jadi kalau kita klik selengkapnya nanti akan mengarah ke halaman ini, andro.html, egm.html, extrafood.html, collagen.html, dan pga.html. Di sini saya juga sudah menyiapkan andro.html seperti ini isinya. Ya, seperti halaman produk biasanya. Saya kasih nama, kegunaan, dan lain-lain. Nah, yang membedakan halaman buku tamu dengan halaman sebelumnya, di buku tamu nanti saya akan codingkan file PHP supaya PHP post ya, supaya nanti setelah diklik submit itu dia akan mencetakkan sesuatu di bawahnya. Lalu kita buka
web browser kita, lalu kita ketik localhost / uas 2 / utama.html. Nah, enter. Nah, ini halaman utama saya. Yang pertama di sini saya berikan header ya. Header yang sudah saya atur pada style.css di sini bagian header. Lalu di bagian sini saya kasih background karena ini kan saya kasih kelas header container ya. Nah, di dalam kelas container itu mengatur yang kotakan putih ini. Kotakan putih yang ini cuman segini ya. Yang belakang berarti dia ikut bagian body. Lalu setelah itu kita masuk ke halaman about seperti halaman home sebelumnya. Jadi kalau kita klik yang ini di bagian sini, nah kita langsung menuju ke file about.html yang di sini. Lalu bagian produk, nah seperti yang saya bilang tadi, di bagian produk itu saya beri link lagi menuju ke halaman produknya. Misal ini yang Andro ya, yang tadi Andrographics Centella. Nah, di sini kalau kita klik, dia mengarah ke deskripsi dari Andrographics ini sendiri. Lalu kamu kembali, kita tinggal klik produk. Begitupun seterusnya, seperti ini extra food ya. Nah, lanjut ke halaman buku tamu. Di sini kalian dapat menginputkan nama kalian, ID, status, email, pesan. Pesan di sini saya tujukan sebagai kritik dan saran untuk web saya sendiri. Misal saya inputkan nama saya sendiri, Angga Priano, dengan ID ini bebas ya, misal a.a pesannya hello world. Kita submit. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan file PHP. Lalu kalau kita submit gini, nah kan ada pop-up ini, Anda harus mengisi data nama, ID, dan email. Kenapa bisa muncul pop-up tersebut? Karena pada halaman ini saya tambahkan JavaScript. Nah, pertama pada ini kita berikan on submit validasi kurung buka kurung tutup di bagian form. Lalu kita ke bawah. Nah, di bagian body yang bawah saya tambahkan script. Script ini menandakan bahwa file JavaScript. Kita kasih tipe aja text /JavaScript biar jelas menandakan kalau ini JavaScript. Nah, kita ketikkan aja function validasi kurung buka kurung tutup seperti yang sudah diajarkan oleh Bu Nurul pada pertemuan sebelumnya. Kita ambil var nama document.getElement by ID. Nah, ini nama .value. Jangan lupa titik komanya ya. Nama ini sendiri saya ambil dari sini, dari ID nama. Setelah itu bawahnya juga saya kasih 3 kali nih yang saya butuhin, yaitu nama, ID, dan email. Jadi di sini saya kasih ID nama, di ID juga saya kasih nama, ID, dan di email saya kasih ID email. Nah,
fungsi console log itu apa sih? Console log itu sama fungsinya kayak print pada Python. Di sini untuk menampilkan sesuatu pada layar. Nah, saya buat variabel A1 yang isinya Anda harus mengisikan data. Lalu jika nama kosong, maka A1 sama dengan A1 plus nama, yaitu Anda harus mengisikan data nama. Begitupun seterusnya. Coba kita coba satu-satu ya. Misal nggak kita inputin satu sama sekali nih. Nah, Anda harus mengisikan data nama, ID, dan email. Misal nama kita inputin, submit, Anda harus mengisikan ID dan email karena namanya sudah kita inputin. Misal nama kita masukin, nah ID juga kan tinggal email, kita submit aja. Nah, Anda harus mengisi data email. Jadi di sini kita harus mengisi tiga-tiganya ya. Misal gini, lalu emailnya. Nah, pesan ini tidak kita isi nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi lebih baik diisi. Kita submit. Nah, data Anda sudah lengkap. Bagaimana caranya agar yang kita masukkan di sini tadi dapat tercetak di bawah sini? Nah, itulah fungsinya file PHP. Di sini saya akan menunjukkan cara menambahkan file PHP pada buku tamu.php. Pertama-tama kita lari ke atas, yang ini action. Kita ubah jadi PHP echo $ server PHP underscore self ini dirinya sendiri ya. Lalu titik koma, jangan lupa tanda tanya, lalu tutup. Sebentar, sepertinya ada yang belum. Nah, di sini kurang petik satu. Nah, kita save dulu, lalu kita ke bagian bawah. Di bagian bawah di sini, di bawahnya div dan form ya. Sebentar, saya carikan. Nah, di sini setelah div tutup ini, kita enter sekali, kita buat div baru. Nah, kita ketikkan file PHP di dalamnya. Pertama, if kurung buka iset, lalu $, kita di sini pakai PHP post ya. Lalu nama, kita buat $ nama sama dengan $_ post f nama, jangan lupa titik koma. Nah, yang di dalam kotak ini kita ambil pada name, f nama, f id, f status. Lalu setelah f nama, f id, ini biar rapi saya kasih spasi aja ya. Terus setelah $id kita $status. F status.
tutup. Nah, lalu email, dan setelah itu pesan. Jangan lupa dikasih titik koma. Setelah itu kita cetakkan echo daftar tamu, dalamnya kita kasih PR. Nah, jangan lupa titik koma. Setelah itu echo nama, kita kasih dolar nama, juga BR. Nah, spesialnya di VS Code ini kita bisa mengcopy satu ini hanya dengan 2 kali klik, yaitu kita tekan Alt Shift dan tombol panah ke bawah. Nah, yang kita butuhin yaitu nama, ID, status, email, dan pesan. 5 ya. Ini kan udah 1, berarti tambah 4. Alt Shift bawah. Tuh, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tinggal ganti di sini ID, lalu status, email, dan pesan. Nah, jangan lupa ganti yang di sini. Di sini ada ID, ini juga status, email, dan pesan. Kita rapihin. Save. Nah, kan udah kita ketikkan di sini. Bentar, biar lebih rapi ya. Nah, coba kita kembali ke browser. Coba kita refresh lagi. Oke. Nah, sudah tercetak nih, berarti file PHP kita berhasil. Coba kita ulang lagi bagian buku tamu. Kita masukkan lagi, misal Bejo dengan ID 999, statusnya member, emailnya bejo@gmail.com, pesannya masuk angin nih Pak. Kita submit. Oke. Nah, sudah tercetak ya di bawah sini. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.